Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir kami pada mata kuliah pemrosesan teks dengan judul Analisis Sentimen Persepsi Publik terhadap Universitas Negeri Surabaya Kampus 1 dan Kampus 2 berdasarkan ulasan Google Maps. Sebelum memasuki presentasi, izinkan kami dari kelompok 13 untuk saling memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Hairunisa dengan 3 digit NIM belakang 043 dan rekan-rekan saya. Saya Aprilia Safnanggraini dengan 3 digit NIM terakhir 003. Dengan saya Muhammad Alfarizi dengan digit terakhir itu 027. Baik, selanjutnya yaitu memasuki pada deskripsi proyek kami. Jadi pada proyek penelitian kami ini, kami mengambil judul Analisis Sentimen Persepsi Publik terhadap Universitas Negeri Surabaya Kampus 1 dan 2 berdasarkan ulasan dari Google Maps. Nah, untuk fokus utama dari proyek penelitian kami sendiri ini adalah mengolah data ulasan pengguna dari Google Maps dengan tujuan untuk mengidentifikasi kecenderungan sentimen ulasan pengguna terhadap Universitas Negeri Surabaya Kampus 1 dan 2. Untuk proses penelitian kami sendiri ini, kami menggunakan dua metode yang berbeda. Yang pertama yaitu metode pendekatan lexicon based dan yang kedua metode support vector machine atau SVM. Selanjutnya bagian metode. Jadi pada penelitian analisis sentimen ini kami menggunakan metode lexicon based analysis, di mana pendekatan ini bergantung pada daftar kata yang telah ditentukan. Jadi setiap kata itu dikaitkan dengan skor atau polaritas yang mewakili orientasi sentimennya. Metode pendekatan ini juga tidak memerlukan jumlah data yang besar dan berlabel, sehingga cocok diterapkan pada bahasa dengan sumber daya terbatas, serta keputusan sentimen yang dihasilkan bergantung secara langsung dengan hasil perhitungan polaritas dalam leksikon. Selain menggunakan lexicon based analysis, jadi kelompok kami juga menggunakan metode SVM untuk mengklasifikasikan sentimen secara terstruktur berdasarkan fitur teks yang telah direpresentasikan dalam bentuk numerik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi klasifikasi sentimen sehingga diharapkan dengan mengkombinasikan metode pendekatan lexicon based dan SVM dapat menghasilkan analisis sentimen yang lebih akurat dan stabil. Jadi tahapan pertama yang dilakukan adalah scraping. Jadi data yang kelompok kami gunakan itu adalah data primer yang berasal dari hasil scraping website Google Maps menggunakan Python dengan library Selenium WebDriver. Yang berfokus pada dua lokasi kampus Universitas Negeri Surabaya, yaitu kampus 1 Ketintang dengan data yang berhasil kami peroleh yaitu berkisar 100 data. Untuk kampus 2 Lidah Wetan dan data yang berhasil kami kumpulkan itu berkisar 100 data. Jadi proses scraping ini dilakukan dengan mengakses halaman Google Maps untuk masing-masing lokasi kampus menggunakan WebDriver, lalu mengekstrak review dengan simulasi scroll menggunakan Selenium, dan menyimpan data dalam CSV. Lalu tahapan selanjutnya setelah mengambil data melalui scraping, kami melakukan preprocessing. Nah, untuk tahapan preprocessing sendiri ini telah kami sesuaikan dengan data mentah yang kami dapatkan dari hasil scraping. Berikut merupakan tahapan-tahapan yang kami gunakan. Yang pertama itu kami menghapus emoji dari data hasil scraping yang kami ambil, lalu kami melakukan lower casing. Yang ketiga, kami menghapus tanda baca. Yang keempat, kami melakukan pembenaran kata seperti slang atau jika ada typo. Lalu yang kelima, yaitu menghapus stop word. Setelah melakukan preprocessing, selanjutnya pada tahap fitur engineering itu kami melakukan beberapa tahapan yang nantinya itu akan digunakan untuk proses pendekatan lexicon base. Yang pertama itu kami melakukan pemilihan library. Di sini kami memilih menggunakan library Indobird. Yang kedua kami melakukan tokenizer. Yang ketiga kami melakukan embedding. Yang keempat kami melakukan perhitungan skor sentimen. Yang kelima kami membangun skor lexicon baru dengan berbasis embedding Indobird. Yang keenam kami menghitung skor kalimat review. Yang ketujuh, kami melibatkan rating untuk skor akhir sentimen. Dan yang kedelapan itu, setelah ada skor akhir sentimennya, itu skor yang memiliki klasifikasi netral, itu kami tentukan lagi sentimennya agar mereka itu ditentukan condongnya itu lebih ke positif atau lebih ke negatif. Nah, untuk evaluasi dari metode leksikon sendiri ini, yang pertama hasil dari distribusi sentimennya untuk kampus 1 Ketintang itu ditunjukkan bahwa sentimen positif dari ulasannya itu sebesar 87% dan negatifnya 13%. Sedangkan untuk kampus 2 Lidah Wetan, sentimen positifnya itu mencapai 88% dan negatifnya sebesar 12%.
Untuk confusion matrix dari kampus satu ke Tintang ini itu menunjukkan pemetaan sentimen yang sempurna karena nilai dari precision, recall, dan F1 score-nya ini mencapai nilai sempurna untuk kelas positif sekitar 86 data dan yang negatif 12 data. Yang artinya semua data ulasan ini berhasil diprediksi sesuai label proxy. Nah, label proxy-nya ini kami menggunakan rating bintang dari ulasannya. Untuk yang kampus 2, hasil evaluasinya itu serupa dengan kampus 1, yaitu confusion matrix-nya itu sempurna karena precision, recall, dan F1 score-nya ini sama-sama bernilai 1 untuk kelas positif 83 data dan kelas negatif 12 data. Itu artinya juga model itu mampu memprediksi data ulasan yang secara akurat sesuai dengan label proxy kami yang gunakan, yaitu rating bintang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode kedua yang kami gunakan yaitu SVM atau Support Vector Machine. Untuk model yang kami gunakan sendiri jelasnya adalah linear CSV. Kami menggunakan model linear CSV ini karena sesuai dengan data teks berdimensi tinggi yang direpresentasikan menggunakan vektorisasi TF-IDF serta model ini efektif untuk menangani permasalahan klasifikasi sentimen dua kelas yaitu kelas positif dan kelas negatif. Untuk pemodelan SVM ini, pada datanya kami membagi data hasil dari leksikon tadi menjadi dua, yaitu 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujiannya. Berdasarkan hasil pemodelan dengan data pelatihan, kami melakukan testing yang menghasilkan distribusi sentimen untuk kampus 1 Ketintang terdiri dari 80% sentimen positif dan 15% sentimen negatif, sedangkan pada kampus 2 Lidah Wetan distribusi sentimennya untuk data uji yaitu 90% sentimen positif dan 10% sentimen negatif. Berdasarkan confusion matrix masing-masing tempat, kita dapat melihat bahwa data lebih condong pada kelompok sentimen positif. Hal ini sebenarnya dipengaruhi karena data yang kami dapatkan dari hasil scraping lalu melalui metode leksikon juga lebih condong kepada yang data sentimen positifnya. Untuk selanjutnya itu di sini ada visualisasi berdasarkan sentimen positif dan negatif dengan word cloud. Jadi untuk kampus 1, untuk bagian kelompok positifnya, jadi persepsi publik itu menyatakan bahwa kampus 1 Ketintang memiliki lingkungan yang nyaman, luas dan suasana yang rindang, cocok untuk belajar. Sedangkan untuk pada kelompok sentimen negatifnya, publik itu menyatakan bahwa alamat yang tercantum pada platform Google Maps itu pada kampus 1 sehingga banyak yang tersesat. Untuk visualisasi workout pada kampus 2, sentimen positifnya itu banyak orang yang merasa bahwa lingkungan kampusnya juga luas, tenaga didik mengajar dengan baik, dan juga danau depan kampus yang banyak diminati orang-orang. Sedangkan untuk kelompok negatifnya menyatakan bahwa akses jalan di kampus 2 itu sulit, terutama jika ada acara besar. Hal tersebut menyebabkan kemacetan. Berdasarkan analisis sentimen yang telah kami lakukan, pada kampus 1 sendiri untuk kelompok positif, kita bisa mengetahui bahwa persepsi publik menyatakan bahwa kampus UNESA, baik kampus 1 dan kampus 2, itu memiliki fasilitas yang memadai untuk perkuliahan, lingkungannya nyaman, luas, dan juga sejuk. Untuk kelompok negatif, persepsi publik menyatakan bahwa kampus 2 memiliki akses jalan yang cukup sulit, sedangkan kampus 1 memiliki alamat yang tidak jelas. Untuk kendala pada proyek akhir kami ini, yaitu terdapat pada pengumpulan data juga evaluasi model. Untuk pengumpulan data sendiri karena API Google Maps itu sifatnya berbayar. Meskipun kami menggunakan WebDriver Selenium, pengambilan datanya juga sangat terbatas. Untuk evaluasi model, pada dataset Google Maps ini tidak menyatakan label sentimen aslinya, sehingga kami menggunakan rating sebagai proxy table-nya. Untuk rencana lanjutan dari proyek akhir kami ini, berdasarkan kendala dan hasil eksperimennya, penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan memperluas sumber data ulasan, tidak hanya dari Google Maps, untuk analisis sentimennya agar lebih komprehensif dan representatif. Sekian presentasi dari kelompok 13. Apabila ada salah kata dari kami kelompok 13, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.